Cahaya bulan muda yang tipis menyelinap masuk melalui celah gorden, memberikan rona keperakan yang lembut di atas ranjang kayu tua tempat kami duduk bersisian. Aku bisa merasakan setiap aliran udara di ruangan itu terasa begitu dingin, namun di saat yang sama, dadaku bergemuruh oleh hawa panas yang membakar. Detak jantungku berpacu kencang, seolah-olah setiap denyutnya bisa terdengar oleh wanita di sampingku. Di malam pertama ini, setelah badai penolakan yang menghancurkan hampir seluruh jembatan sosialku, aku mendapati diriku didera rasa gugup yang luar biasa. Jemariku bergetar saat menyentuh jemari Laila, istriku. Ada rasa takut, namun juga rasa syukur yang meluap-luap. Di tengah keheningan malam yang sakral itu, kami saling menatap, menyadari bahwa mulai detik ini, dunia kami hanya tersisa satu sama lain. Saat kami akhirnya memutuskan untuk melakukan penyatuan itu dalam balutan kasih sayang yang tulus dan sangat sopan, aku merasa seolah seluruh beban dunia yang kupikul berbulan-bulan ini lurus ketika. Setiap sentuhan dilakukan dengan penuh penghormatan, sebuah tarian jiwa yang lembut dan tenang, menandakan bahwa meski aku kehilangan segalanya di luar sana, aku telah menemukan semestaku yang baru di dalam kamar ini. Penyatuan itu bukan sekadar memenuhi hasrat, melainkan sebuah janji bisu bahwa aku tidak akan pernah menyesali pengorbanan yang telah aku lakukan demi dirinya. Banyak orang menyebutku sebagai pria yang sudah kehilangan akal sehat. Seorang anak tunggal dari keluarga yang cukup terpandang, memiliki karir yang mapan, dan lingkaran pertemanan yang luas, tiba-tiba memutuskan untuk meninggalkan itu semua. Alasan dibalik kegilaanku itu hanya satu, Laila. Dia bukan putri bangsawan, bukan juga model dengan kecantikan yang diagungkan banyak pria. Laila adalah seorang wanita yang pernah memiliki masa lalu kelam di mata masyarakat. Dia adalah seorang wanita yang pernah terpuruk dalam kesalahan masa mudanya dan harus menanggung stigma sebagai mantan narapidana akibat sebuah kecelakaan yang sebenarnya bukan sepenuhnya kesalahannya. Namun, bagi dunia yang hanya melihat permukaan, dia hanyalah sosok berbahaya yang harus dijauhi. Pertemuanku dengannya terjadi di sebuah yayasan sosial tempatku menjadi relawan akhir pekan. Laila adalah sosok yang paling rajin membersihkan lantai, paling sabar mengajar anak-anak jalanan, dan paling pendiam di antara semua orang. Ada kesedihan yang mendalam di matanya, sebuah luka yang tidak pernah dia ceritakan kepada siapapun kecuali lewat tatapannya. Aku jatuh cinta bukan pada penampilannya, melainkan pada ketangguhan jiwanya yang mampu bangkit dari reruntuhan hidup. Namun, ketika aku mulai membawa namanya ke dalam percakapan keluarga, suasananya langsung berubah menjadi tegang. Ibuku, yang biasanya lembut, menatapku dengan tatapan ngeri. Ayahku, pria yang selalu mendukungku, tiba-tiba memukul meja dengan keras. Kamu mau mengotori nama keluarga kita dengan menikahi wanita seperti itu? Kata-kata itu masih terngiang jelas di telingaku. Teman-temanku, orang-orang yang selama ini kupikir akan selalu mendukungku, justru menjadi yang pertama memberikan cibiran. Di grup percakapan, mereka menjadikanku bahan lelucon. Mereka mengatakan aku sedang terkena sihir atau mungkin aku sedang melakukan eksperimen sosial yang buruk. Salah satu sahabat karibku bahkan datang menemuiku hanya untuk mengatakan bahwa dia tidak akan mau lagi terlihat bersamaku jika aku tetap bersikeras dengan keputusanku. Aku kehilangan undangan pesta, aku kehilangan tempat di meja makan keluarga saat hari raya, dan aku kehilangan dukungan moral yang selama ini menjadi peganganku. Namun, semakin mereka menekanku untuk meninggalkan Laila, semakin aku melihat betapa tulusnya hati wanita ini. Dia berkali-kali memintaku untuk meninggalkannya agar hubunganku dengan keluarga membaik. Dia menangis terseduh-seduh, mengatakan bahwa dia tidak berharga jika harus ditukar dengan kebahagiaanku. Dan di saat itulah, aku tahu bahwa dialah orang yang paling berharga untuk kuperjuangkan. Keputusan itu akhirnya kubuat dengan bulat. Aku mengepak koperku, meninggalkan rumah besar yang penuh dengan kenyamanan, dan memilih tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota bersama tabungan seadanya. Aku melepaskan semua fasilitas yang diberikan orang tuaku. Teman-temanku menghilang satu persatu, meninggalkan kontak yang diblokir dan janji-janji yang diingkari. Rasanya sakit, tentu saja. Ada saat-saat di mana aku duduk sendirian di teras rumah kecilku,
merenungkan apakah aku benar-benar melakukan hal yang benar. Namun, setiap kali Laila datang membawakanku segelas air putih dengan senyumnya yang tulus, semua keraguan itu sirna. Dia merawatku saat aku sakit tanpa pamrih, dia mendukungku saat aku harus memulai karir dari bawah lagi, dan dia tidak pernah sekalipun menuntut apapun dariku. Pernikahan kami berlangsung sangat sederhana, hanya dihadiri oleh wali hakim dan beberapa tetangga baru yang tidak tahu masa lalu kami. Tidak ada pesta mewah, tidak ada karangan bunga dari relasi bisnis, dan tidak ada pelukan hangat dari ibu dan ayahku. Namun, di balik kesederhanaan itu, aku merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Aku telah memilih jalanku sendiri. Dan malam pertama yang kulalui bersamanya, di bawah cahaya bulan muda yang malu-malu, adalah puncak dari segala perjuangan itu. Perasaan gugup yang membuat dadaku berdebar-debar saat kami berada di kamar pengantin bukan karena aku takut pada masa depan, melainkan karena aku merasa sangat beruntung bisa memiliki hati wanita semulia dia. Di malam yang sunyi itu, saat kami akhirnya melakukan penyatuan yang sakral itu, aku melakukannya dengan penuh kelembutan. Aku ingin dia tahu bahwa di mataku, dia bukan mantan narapidana, bukan wanita buangan, dan bukan pembawa sial. Dia adalah istriku, rumahku, dan pelabuhanku. Bahasa tubuh kami saling berbicara tentang rasa syukur dan perlindungan. Tidak ada suara kebisingan dari luar yang bisa menembus dinding kamar kami malam itu. Kami hanya fokus pada satu sama lain, dalam sebuah momen yang penuh sopan santun dan kasih yang mendalam. Aku memeluknya erat setelahnya, merasakan napasnya yang mulai teratur, dan dalam hati aku berjanji bahwa aku akan membangun kembali segala yang hilang bersamanya. Tahun pertama pernikahan kami adalah tahun yang penuh perjuangan finansial. Aku bekerja di 2 tempat sekaligus, seringkali pulang larut malam dengan tubuh yang letih luar biasa. Namun, di rumah, Laila selalu menungguku dengan kehangatan. Dia belajar memasak makanan kesukaanku, dia menjaga kebersihan rumah kecil kami hingga terasa seperti istana, dan dia tidak pernah berhenti mendoakanku. Perlahan, hidup kami mulai membaik. Bisnis kecil yang kucoba bangun dari nol mulai menunjukkan hasil. Menariknya, justru di saat aku tidak memiliki apa-apa, aku menemukan siapa teman sejatiku yang sebenarnya, meski jumlahnya hanya bisa dihitung dengan 1 jari. Seringkali, di tengah malam saat aku tidak bisa tidur, aku menatap wajah Laila yang terlelap. Aku teringat pada rumah besar orang tuaku, pada mobil-mobil mewah, dan pada lingkaran pergaulan kelas atas yang dulu kubanggakan. Apakah aku merindukannya? Mungkin sedikit. Namun, jika aku harus menukar satu malam bersama Laila dengan seluruh kemewahan itu, aku akan tetap memilih Laila. Kehilangan teman dan keluarga adalah harga yang mahal, namun mendapatkan kedamaian jiwa adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Aku belajar bahwa keluarga bukan hanya tentang hubungan darah, tapi tentang siapa yang tetap berdiri di sampingmu saat dunia mencoba merobohkanmu. Kini, setelah beberapa tahun berlalu, kabar tentang keberhasilan hidupku mulai sampai ke telinga keluargaku. Ibuku mulai mengirim pesan singkat, menanyakan kabarku. Ayahku mulai bertanya lewat kerabat tentang bisnisku. Aku memaafkan mereka, namun aku tidak akan pernah lupa siapa yang menemaniku saat aku berada di titik terendah. Laila adalah alasanku bangkit, dan dia adalah bukti bahwa masa lalu seseorang tidak mendefinisikan masa depan mereka. Aku bangga menikahinya, dan aku bangga dengan kegilaan yang dulu kulakukan. Bagiku, ini bukan sekadar skandal atau pengorbanan yang sia-sia, ini adalah tentang integritas seorang pria dalam menjaga cintanya. Jika ada yang bertanya kepadaku hari ini, apakah aku menyesal telah melepaskan segalanya demi wanita itu? Jawabanku tetap sama, dengan mantap dan tanpa keraguan, tidak sedikit pun. Dunia mungkin luas, namun tempat kita merasa benar-benar diterima seringkali hanyalah di dalam pelukan satu orang. Laila telah memberiku lebih banyak daripada yang pernah bisa diberikan oleh harta warisan atau pengakuan sosial. Dia memberiku makna hidup yang sesungguhnya. Malam pertama yang penuh debar itu kini telah berganti dengan ribuan malam yang penuh ketenangan, namun rasa hormat dan cintaku padanya tetap sama,
bahkan terus bertumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Kisah ini adalah pengingat bagi setiap pria yang mungkin sedang berdiri di ambang pintu keputusan sulit. Jangan pernah takut kehilangan dunia jika yang kamu kejar adalah ketulusan hati. Teman bisa datang dan pergi, harta bisa dicari lagi, namun menemukan seseorang yang mencintaimu apa adanya adalah mukjizat yang tidak datang dua kali. Jagalah cintamu dengan penuh kehormatan, dan biarkan waktu yang membuktikan bahwa keputusanmu bukanlah sebuah kesalahan, melainkan sebuah takdir indah yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki keberanian untuk mencintai dengan sepenuh jiwa. Sekarang, setiap kali kami berjalan berdua di bawah cahaya rembulan, aku selalu menggenggam tangannya erat-erat. Aku tidak lagi peduli pada bisikan-bisikan sumbang yang mungkin masih ada. Aku hanya fokus pada langkah kaki kami yang seirama, pada rencana-rencana masa depan yang kami bangun bersama, dan pada rasa syukur yang tak pernah putus. Demi wanita itu, aku rela kehilangan segalanya, dan sebagai gantinya, aku mendapatkan kehidupan yang jauh lebih berarti. Semua pengorbanan itu kini terasa kecil dibandingkan dengan kebahagiaan yang kurasakan setiap kali melihat binar di matanya. Aku telah menang dalam pertaruhanku sendiri, dan aku memenangkan sebuah cinta yang abadi.